Mas Aiman juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu. Ya selalu ribut soal ijazah. Lalu kemudian sekarang soal VUS, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut saya beginilah, saya bilang kalau sudah kenaikan lebih, ini kan tungkai project. Tungkai project itu adalah tanggung jawab penerima proyek. Kalau ada kenaikan tanggung jawab kau. Masa naik kau sendirian naikkan kau nagih ke saya? Oke, sampai saya dulu sebentar. Tadi saya dengar katanya ini semua di awang-awang. Ya ini kan yang disampaikan oleh Bang Said Didu itu seolah-olah sudah ada proses kasus tindak pidana korupsi, sudah berproses, lalu periksalah. Karena sudah ada temuan kasus korupsi gitu loh. Jadi yang digambarkan itu jadi melampaui gitu ya. Kau yang mengawang-awang terus kami kau dan kalau bicara, jadi kalau kata Boni tadi saya sebutkan nama. Bang Said Didu tabola balik katanya. Jadi udah bola balik kata Bang. Saya sebutkan nama, saya sebutkan kasus Banta yang saya katakan. Gitu loh. Jangan Banta yang saya katakan. Bang, jadi begini Bang. Kalau misalnya ada tindak pidana korupsi, baru apa yang Abang sampaikan masuk barang itu, periksa sana. Karena sudah terjadi tindak pidana korupsi sekian dugaannya triliun. Gitu loh. Kalau ini belum ada tindak pidananya, Abang suruh periksa orang. Tapi gitu tadi kan ada indikasi yang itu janggal. Kumpulkan buktinya, laporkan biar berproses itu gitu loh. Itu kata-kata yang Anda terus ulang di mana pun ketika Abang bicara soal PTDI, Abang tahu nggak 2020 saya ketemu Bapak itu terus lalu kaset kusut. Dirut PTDI, mantan Dirut PTDI 2020 kan ada kasus korupsi sudah ditersangkakan oleh KPK. Ada kasusnya, ya, belum Bang. Nanti akan terbuka. Ya belum gitu loh. Saya jalan saya mau bicara. Saya terakhir. Sebentar Bang, nanti tadi udah banyak data nanti. Tentang Anda kebanggaan, yang Anda terus ini kebanggaan. Apa yang Anda banggakan dengan kereta api Cina? Maksudnya apa? Bukan soal Cina atau bukan Cina Bang. Dengarkan dulu. Saya dengarkan dulu. Abang ini apa sih? Enggak, Anda juga apa? Begini. Anda juga saya apa? aja bicara sama Abang saya bingung. Besok datang ke sini sebagai pemerhati media sosial. Sekarang datang sebagai pemerhati kebijakan publik. Anda selalu hanya pembela Jokowi gitu loh. Kalau kita jelas warna kita kan gitu loh. Abang warnanya apa gitu loh? Nah sekarang pengamat, apa pemerhati, atau apa? Atau politisi kan gitu loh? Bukan. Yang jelas saya bukan pembela individu. Oke, clear. Abang saya respons sedikit ya. Sekarang saya dulu. Bentar. Anda selalu membandingkan kereta api Cina. Indonesia pernah punya kebanggaan industri pesawat terbang yang dibikin dan diberhentikan sendiri oleh yang membuat demi bangsa dan negara. Berkasus Bang. Kasus apa PTDI? Nggak ada kasus. Tahun 2020. Bukan, sebelumnya 98. Bang, ada kasus 98 di IMF mana? Nah inilah kalau debat kursi yang nggak paham. Gitu beda lah sama Wus. Bukan nggak paham. Nggak paham. So paham. 98 diberhentikan oleh MPF. So paham Abang. Ya. Supaya semuanya kembali ke jalur, barangkali saya boleh bicara, Bung Aiman. Silakan. Ya, pertama 2023 98 dimatiin kok. Entar kita Bang tadi dulu. Bukan, jangan asal mangap lah. PTDI. Ntar saya ngomong dulu Bang, tenang. Pertama ya, kita melihat media kita hari ini luar biasa. Suara-suara kebebasan begitu lantang dan semuanya boleh bicara. Abang saya Didu. Ada lagi yang lain seperti Roy Surya ya? Suryo, sama aja orang Jawa kan Suryo sama aja. Roy dan seterusnya boleh bicara. Artinya bahwa di era pemerintahan Pak Prabowo, Wakil Presiden Gibran, kebebasan sipil itu betul-betul dijamin. Sepakat? Kita tepuk tangan dulu. Ini keliru juga nih. Yang kedua, bentar. Di mana kelirunya? Salah satu indikator civil liberty itu adalah pembungkaman.
Oke. Ulang lagi, lebih jelas dikit. Pembungkaman, Telinga saya katakan. penangkapan, represi. Hari ini masih ada 959 Sebentar. orang ditangkap. Salah Jadi indikator kebebasan dari sipil tidak hanya itu, maksud saya. Itu Indikator salah. kualitas Tidak hanya demokrasi itu ada beberapa, misalnya Iya. soal political rights, Ya, civil liberties. betul. Civil liberties pada beberapa subindikator. Iya. Salah satu kebebasan pers, Makanya kebebasan berpendapat. itu bukan indikator my satu-satunya. focus is on that Yes. freedom of speech. Yes, yes. Dan mereka ada bukti bahwa kebebasan berbicara itu dijamin di Republik ini. Faktanya Saya belum masuk ke poinnya. Risetnya- Nanti Bapak akan dapat ruangnya itu untuk skornya bersuara. hanya 5,29. Baru pengantar, baru Ya, tadi supaya respons. Ini langsung saya diklarifikasi. belum masuk ke dagingnya. Nanti Pakai Bapak data akan ya, kupas dagingnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu tidak punya kompetensi untuk masuk ke teknis perkara WUS ini. Saya coba kumpulkan beberapa informasi. Akhirnya saya melihat bahwa apa yang menjadi tesis salah bagian dari prinsip hukum pidana itu sepertinya harus kita kunjungi kembali, revisiting the idea of criminal justice principles. Jadi kita harus melihat bahwa hukum pidana tidak pernah bekerja di atas asumsi, harus berdasarkan fakta, bukti-bukti hukum yang jelas, bukti-bukti material. Dan sampai hari ini saya tidak melihat di balik narasi soal korupsi di dalam WUS, tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi di sana, Bung Tidak Aiman. ada korupsi, tidak ada indikasi. Kita harus menghormati asas legalitas di dalam hukum pidana itu. Bahwa tidak ada hukuman atau tidak ada hukuman pidana terhadap suatu tindakan sebelum aturannya itu ada. Ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya untuk mengatur suatu tindakan itu pidana atau tidak. Pertanyaannya di mana pidananya dalam WUS? Kan dari tadi saya perhatikan diskusi ini masih samar-samar. Kalau indikasi, Bung Boni, Itu kan yang ada harusnya kecurigaan, ada kejanggalan, dalam kan konteks, wajar. maka dalam konteks itu perlu proses penyelidikan, Sepakat. penggalian informasi. Jadi jangan langsung jumping to conclusion ada korupsi di WUS. Nah itu menyalahi logika hukum pidana. Lalu kemudian kita bicara soal asas kulpabilitas dalam pidana. Saya pengamat politik, doktor saya di bidang politik. Tapi saya sedang sekolah hukum, Pak. Saya sedang pasca sarjana hukum, jadi mulai gaya-gayaan bicara hukum nih Mas Aiman. Aspek asas kulpabilitas bahwa yang dihukum itu hanya yang bersalah. Siapa yang bersalah di sini? Siapa yang harus kita hukum? Kenapa harus ditarik-tarik jauh sampai nama Presiden Jokowi misalnya disebut-sebut atau yang lain-lain? Artinya bahwa dari aspek substansi perkara pidananya belum jelas, lalu kita sudah mulai bicara soal penghakiman. Nah yang kedua Mas Aiman, yang agak berbahaya di kita itu adalah upaya politisasi terhadap isu-isu apa saja termasuk isu hukum, ya, dan kebijakan-kebijakan politik itu kemudian juga bisa dipreteli dengan intrik-intrik politik tertentu. Nah maka yang harus kita waspada itu adalah trial by the press. Saya menghormati dan bangga dengan acara Rakyat Bersuaranya Aiman ini, Ainews ini. Tetapi kita harus bijaksana untuk menyikapi apakah kita sudah melakukan pengadilan oleh media terhadap satu isu atau terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kita harus bijaksana di situ karena kita tidak bisa trial by the press, itu kan sangat keji itu. Kita harus menghormati bahwa sebagai Rechtsstaat negara hukum kita harus kembalikan semua kepada karena masuk ke hukum. komunikasi dan trial by the press, saya harus jelaskan juga. Yang namanya trial by the press itu adalah satu arah, komunikasi satu arah yang kemudian menyimpulkan. Betul. Saya setuju Sementara poinnya. di dalam Rakyat Bersuara selalu menampilkan dua sisi yang berbeda Ya, dan betul diametral. sekali. Betul Dan oleh sekali. karena itu ada deliberasi, ada kontestasi isu, ada Exactly. kontestasi ide yang Exactly. itu jauh dari trial by the saya press. memang melihat Mas Aiman juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada TIFA atau tifus atau siapa namanya dokter itu. Ya selalu ribut soal ijazah. Lalu kemudian sekarang soal VUS, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya
pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut ini saya juga dan non-infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Jadi kalau ada isu yang kemudian mengemuka, media nggak usah bahas? Bukan soal itu. Media hadir memang untuk menghadirkan semua dinamika yang ada di masyarakat dan kita diskusikan. Hanya saja jangan sampai ada kesan bahwa kita mengarahkan opini itu ke satu kesimpulan. Nah itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti sudah terjadi, Mas Aiman. Saya hanya mengingatkan bahwa ya karena ada program di tempat lain, bukan di TV ini. Di tempat lain itu memang hadirnya betul-betul untuk menggiring opini seakan-akan negara, pemerintah ini salah dalam semua hal. Nah, demokrasi hanya sehat kalau ada fairness di kita, di pihak negara, di pihak rakyat, dan di dalam berkomunikasi entah kritik, entah protes, itu semua harus punya dasar dan tujuan yang baik. Kita kan pernah diskusi di sini juga beberapa tema ya, Mas Aiman. Saya selalu mengatakan bahwa kalau problemnya adalah akuntabilitas dan kualitas perwakilan politik DPR itu tidak beres, saya setuju kita semua rakyat Indonesia marah dan tuntut itu. Perwakilan politik yang tidak bermutu itu harus digugat. Nah saya juga setuju bahwa institusi manapun harus kita pikirkan untuk diperbaiki. Maka reformasi harus menyeluruh, sistemik, holistik. Jadi jangan parsial. Nah begitu juga kalau kita merespons isu-isu yang berkembang, Mas Aiman, ada begitu banyak isu. Di dalam pilihan isu, kita harus melihat mana yang lebih besar nilainya bagi kemaslahatan umum, mana yang hanya permainan kelompok-kelompok politik, karena rakyat Indonesia udah jenuh dengan permainan narasi politik yang ujung-ujungnya hanya melayani kepentingan politik, kalau kita bukan mencerdaskan. Ya, kalau acaranya Bung Aiman, saya setuju mencerdaskan rakyat Indonesia. Setuju? Kita tepuk tangan untuk Mas Aiman. Jadi simpulan sementara saya bahwa acara Rakyat Bersuara sudah benar gitu kan. Nanti kita lanjutkan, itu sangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Supaya manis pakai kopi dulu, sedikit aja gulanya.